Dua orang pria bernama Raka dan Danu berjalan beriringan di jalan setapak yang sepi, terbatasi oleh pohon-pohon rindang yang menjulang tinggi di kedua sisinya. Mereka telah menempuh perjalanan panjang sejak pagi, melewati perbukitan dan ladang-ladang yang terik di bawah matahari siang. Sepanjang perjalanan, mereka bercakap-cakap ringan, bercerita tentang masa lalu dan rencana mereka ke depan. Saat mereka tengah melewati jalan berbatu yang agak licin, tiba-tiba Raka menghentikan langkahnya. Di antara celah-celah batu dan tanah, matanya menangkap sesuatu yang mengilap. Ia membungkuk dan mengangkat sebuah dompet yang terlihat penuh. Setelah membukanya, matanya terbelalak. Ternyata dompet itu berisi sejumlah uang yang banyak, lebih banyak dari yang pernah ia pegang sebelumnya. "Betapa beruntungnya aku," seru Raka dengan mata berbinar, merasakan dompet yang berat itu di tangannya. "Aku menemukan sebuah dompet dari beratnya. Sepertinya penuh uang." Danu yang sejak tadi memperhatikan reaksi sahabatnya mengernyitkan dahi. "Bahasanya bukan aku yang menemukan dompet," katanya pelan tapi tegas. "Seharusnya kita yang menemukan dompet ini. Kita kan sedang berjalan bersama dan kita juga seharusnya berbagi suka dan duka dalam perjalanan ini." Namun Raka hanya tertawa kecil dan menyimpan dompet itu dalam pelukan erat. "Oh tidak," katanya menepuk-nepuk dompet dengan gembira. "Aku yang menemukannya dan aku yang akan menyimpannya." Matanya tidak meninggalkan dompet itu, seolah takut jika barang itu lenyap begitu saja. Tidak sedikit pun ia memperhatikan wajah Danu yang kini terlihat kecewa. Perjalanan pun berlanjut dalam diam. Danu merasa terusik oleh sikap serakah Raka yang tiba-tiba muncul, sedangkan Raka tampak semakin larut dalam kegembiraannya sendiri, membayangkan apa saja yang bisa ia lakukan dengan uang yang baru saja ia temukan. Namun, dalam kegembiraan itu, Raka tak sadar bahwa suara riuh mulai terdengar dari arah belakang mereka. Terasa ada ketegangan di udara, seperti sesuatu yang akan segera terjadi. Dari kejauhan, suara orang-orang berteriak semakin jelas, memecah keheningan di antara mereka. "Berhenti, pencuri!" Suara itu menggema di sepanjang jalan setapak yang sunyi, semakin mendekat. Raka terkejut, wajahnya seketika berubah pucat. Tangannya gemetar dan ia memelototi Danu dengan penuh kecemasan. "Mereka pasti sedang mencari dompet ini. Habislah kita jika mereka tahu kita menyimpannya," bisik Raka sambil melirik ke belakang. Terlihat jelas ketakutan di matanya. Namun Danu hanya mengangkat bahu dengan santai. Ia menatap Raka dengan ekspresi dingin. "Oh tidak," jawabnya. Suaranya terdengar tenang dan penuh arti. "Kamu tadi bilang aku, bukan kita. Jadi sekarang yang ada juga hanya aku. Kalau begitu, silakan bilang habislah aku." Raka terdiam, menatap Danu dengan perasaan bercampur aduk antara kesal, panik, dan menyesal. Ia menyadari bahwa keserakahannya telah membuatnya berada dalam situasi yang genting ini sendirian. Tanpa dukungan Danu, ia merasa semakin terjepit, sementara suara orang-orang semakin dekat, dan bayang-bayang sekelompok orang mulai tampak dari kejauhan. Dengan panik, Raka memutar otak mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Namun, semakin ia berpikir, semakin sulit baginya untuk menemukan jalan keluar. Dompet yang tadinya tampak sebagai harta karun, kini berubah menjadi beban yang berat, seakan ingin melepaskan diri dari genggamannya. Tetapi ia tahu, jika ia membuangnya sekarang, para pencari itu akan lebih curiga lagi. Dalam kepanikannya, ia meraih tangan Danu. "Danu, tolong aku, kita kan teman. Kau tahu aku hanya terbawa nafsu sesaat. Jangan tinggalkan aku dalam situasi ini." Danu memandangnya dengan sorot mata yang penuh kebijaksanaan, namun juga dingin. "Kau benar, kita teman, Raka. Tapi teman juga perlu saling percaya dan berbagi, bukan hanya saat susah, tapi juga saat senang. Namun, tadi kau menganggap ini hanya milikmu. Sekarang tanggunglah akibatnya." Kelompok orang itu akhirnya tiba di hadapan mereka. Mereka terdiri dari beberapa petugas keamanan desa yang membawa tongkat kayu panjang dan pedang pendek di pinggang. Seorang pria tua yang tampak sebagai pemimpin kelompok itu maju mendekati Raka, yang menggenggam dompet erat di tangannya.
Pria tua itu menatap Raka lekat-lekat. "Kami sedang mencari dompet yang hilang," katanya tegas. "Seseorang telah melaporkan kehilangan barangnya di sekitar sini. Apa kau tahu sesuatu tentang itu?" Raka hanya mampu menelan ludah dan tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa seakan-akan dompet di tangannya semakin membakar telapak tangannya, menyadari betapa berat beban yang ia pikul sendirian. Perlahan, ia membuka genggamannya, memperlihatkan dompet tersebut. Dengan wajah penuh rasa bersalah, Raka menyerahkan dompet itu kepada pria tua tersebut. Ia menunduk, tidak berani menatap siapapun, terutama Danu yang berdiri di sampingnya. Dalam keheningan itu, ia merasa rasa malu dan penyesalan menguasai seluruh tubuhnya, lebih berat daripada dompet yang semula ia anggap sebagai keberuntungan. Pria tua itu memeriksa dompet tersebut dan setelah memastikan bahwa semua uang di dalamnya masih utuh, ia menatap Raka dengan sorot mata penuh makna. "Harta yang bukan milikmu tidak akan membawa kebahagiaan, nak. Ingatlah, sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah akan menimbulkan malapetaka, bukan keberuntungan." Raka mengangguk pelan, tidak bisa berkata-kata. Ia menyadari betapa sikap serakahnya telah membawa banyak masalah, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga hampir melibatkan temannya Danu. Ia melirik Danu, berharap bisa menemukan pengampunan di wajah sahabatnya itu. Danu menghela napas panjang, lalu menepuk pundak Raka. "Aku harap kau belajar dari pengalaman ini, Raka. Harta bisa datang dan pergi, tapi persahabatan, jika kau tidak menghargainya, akan pergi dan mungkin takkan kembali." Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dalam diam. Namun kini dengan pemahaman baru yang lebih mendalam, Raka dengan perasaan menyesal menyadari betapa berharganya persahabatan yang ia miliki, dan ia berjanji dalam hatinya untuk tidak membiarkan keserakahan merusak hubungan mereka lagi. Teman-teman, keserakahan hanya akan membawa kesulitan dan kerugian, terutama bagi diri sendiri. Ketika kita memilih untuk berbagi dalam suka maupun duka, kita menguatkan ikatan dengan orang-orang di sekitar kita. Kekayaan yang sejati bukanlah pada harta, melainkan pada hubungan dan kepercayaan yang kita bangun bersama mereka yang selalu ada di sisi kita.